hari ini kita akan melihat firman dengan tema menerima berkat melalui rumah Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah tidak asing untuk datang ke gereja. Saya sendiri sudah pergi ke gereja dari saya kecil. Sometimes, kadang-kadang kita perlu diingatkan kembali waktu kita datang ke rumah Tuhan, harapan kita apa? Kita datang ke rumah Tuhan setiap minggu bukan hanya rutin, tiap pagi bangun, oh ya sudah waktunya minggu, waktunya ke gereja gitu ya. Waktu saya kecil itu malah lucu, opa saya yang belum kenal Tuhan tahu kalau gereja itu penting untuk anak-anak. Jadi opa saya itu masih waktu itu Konghucu gitu ya. Itu tiap minggu pagi pasti marah-marah. Ayo semua pergi ke gereja gitu ya. Kita di bahasa apanya itu ya? Obra itu apa ya? Disuruh-suruh gitu. Ayo bangun, semua pergi ke gereja, semua pergi ke gereja. Terus pernah ada salah satu dari kami memberanikan diri. Loh, engkong mana kok enggak ke gereja? Terus engkong bilang, iya Tuhan yang engkong lain katanya. Jadi kita dipaksa-paksa ke gereja dari kecil gitu ya. Tanpa sadar kita udah terbiasa ke gereja tapi kita enggak benar-benar mengerti. Sebenarnya waktu kita datang ke gereja tuh kita inginkan apa sih? Kita tuh dapat apa sih dari gereja? Kenapa kok sampai kita itu diminta sama Tuhan untuk mengkuduskan hari Sabat dan kita mengkhususkan waktu untuk datang beribadah di rumah Tuhan. Kita akan lihat bagaimana sih cara hidup jemaat dari gereja mula-mula. Setelah Roh Kudus turun, banyak orang bertobat percaya kepada Yesus dan ada ribuan orang percaya. Mereka tidak menyebar kemana-mana kemudian kembali kepada kehidupan mereka. Tapi di Alkitab akan memberitahu kita mereka ngapain aja. Ada beberapa hal yang mungkin tidak secara detail persis sama bisa kita lakukan sekarang. Tapi nilai-nilainya, prinsip-prinsipnya saya percaya masih sama seperti apa yang kita lakukan hari ini. Siap ya? Kita buka firman sama-sama di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Boleh saya lihat dulu tangan-tangan Bapak Ibu Saudara yang sudah ke gereja itu dari muda. Banyak ya, dari kecil. Wah banyak juga, baru sekarang-sekarang ini. Enggak ya, dikit ya. Berarti kita sudah tidak asing banget gitu ya. Paling enggak ke gereja kita sudah lebih lah dari setahun 2 tahun ya. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 41 berkata begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini cerita setelah Roh Kudus dicurahkan. Orang-orang mengira Petrus dan murid-murid lain mabok. Kemudian Petrus itu berkhotbah ya di ayat-ayat sebelumnya. Jadi orang yang mendengarkan perkataan Petrus itu kemudian bertobat, percaya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis. Jumlahnya nggak main-main loh, jumlahnya 3.000. Lalu kita berpikir ya, mereka itu 3.000 ini gimana? Sama seperti kita sekarang, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, setelah itu akan kemana? Kalau sekarang puji Tuhan sudah ada banyak gereja. Coba bayangkan, kita sering sekali mendengar hamba-hamba Tuhan pergi ke kota-kota pedalaman gitu ya. Kemudian memberitakan Injil. Kalau kita lihat revivalis itu sekali bikin KKR bisa puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan ada satu yang pernah sampai 1 juta di Afrika sana. Waktu orang-orang itu bertobat terima Yesus kemudian dibaptis misalnya waktu itu juga. Tapi kemudian pendetanya pergi deh, pulang kembali ke tempatnya atau pergi ke kota lain. Bagaimana nasibnya jiwa-jiwa ini? Saya bersyukur gereja kita punya visi yang mulia dari Tuhan. Bukan hanya untuk menambah-nambahi jumlah. Tapi supaya setiap orang percaya yang sudah dimenangkan di sebuah kota. Contohnya misalnya di Kupang kemarin, lawatan Tuhan begitu besar. Ada orang-orang yang dibaptis, mungkin dulu waktu kecilnya dibaptis tanpa pengertian.
Tapi sekarang baptisannya itu mengikuti pertobatan. Bayangkan kalau ternyata di gereja kita di Kupang itu belum ada gereja. Ya sudah, akhirnya masuk aja ke gereja yang ada. Tapi mereka tidak akan digembalakan dengan sungguh-sungguh. Saya bersyukur gereja ada di setiap kota. Saya dengar kesaksian beberapa orang tua yang sudah tidak perlu khawatir lagi untuk mengirim anaknya ke luar kota. Mengirim anaknya ke luar negeri. Karena apa? Karena pasti kita bisa titipkan sama komunitas. Kita tahu begitu banyak sekarang gereja yang ajarannya juga belum sehat. Ada gereja yang paling tidak sehati sevisi. Karena memang saudara kita. Karena memang anak rohani yang ada di tempat itu. Bersyukur untuk gereja, amin. Bersyukur untuk adanya rumah Tuhan. 3.000 orang yang di sini belum terbentuk sebenarnya. Tapi kita bisa lihat bagaimana Tuhan tidak membiarkan orang-orang ini terlantar kemana-mana. Apa yang dilakukan 3.000 orang di jemaat mula-mula ini? Ya, kita lihat di ayat yang 42 dikatakan begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan di situ ada kata berkumpul. Jadi mereka tidak kemudian scattered atau tersebar-sebar kemana-mana nggak jelas. Tapi mereka itu rindu untuk berkumpul. Karena apa? Karena yang lain nggak kenal Yesus, menyangkal Yesus, nggak mau terima Yesus. Tapi tiba-tiba ada ribuan orang yang sehati seiman. Mereka berkumpul. Nah, nanti kita lihat di ayat-ayat bawahnya. Tempat perkumpulan mereka paling tidak ada 2. Satu namanya bait Allah, satu namanya rumah-rumah. Itu juga yang diadopsi oleh gereja kita untuk menjadi tempat berkumpul. Mereka bukan kumpul di tempat gym. Mereka bukan kumpul di restoran. Mereka bukan kumpul di tempat wisata. Tapi mereka kumpul di tempat yang namanya bait Allah. Kalau sekarang kita kenal orang percaya kumpulnya di gereja. Dan kita lihat ya, berkat apa saja yang kita bisa dapatkan di rumah Tuhan. Dari ayat yang kita barusan baca, berkat yang pertama adalah berkat firman pengajaran yang menjadi tuntunan. Dikatakan orang-orang ini berkumpul. Bukan hanya untuk curhat-curhatan masalahnya, tapi ternyata mereka bertekun mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Tidak semua orang dipanggil sebagai pengajar. Waktu itu yang mulai adalah rasul-rasul. Puji Tuhan, Tuhan kirimkan pengajar-pengajar yang sehat. Setiap kali saya memimpin sebuah ibadah voltage, saya selalu berdoa untuk setiap orang yang akan berdiri dan berkhotbah kepada anak-anak. Saya doakan dengan sungguh-sungguh seperti diajarkan oleh Pastor Philip. Yang berkhotbah di mimbar ini itu memberi makan kepada jemaat. Memberikan firman pengajaran yang bisa menjadi tuntunan. Karena itu kita doakan dengan sungguh-sungguh. Itu berkat Bapak Ibu yang kita bisa terima setiap kali kita datang ke rumah Tuhan. Makanya kalau dengar firman harus sungguh-sungguh. Dengar firman itu jangan buru-buru. Ini mau kemana ya? Jangan buru-buru di dalam pikiran kita. Oh ini pasti habis ini ngomong ini. Oh saya sudah tahu cerita itu. Terbukalah. Karena Roh Kudus bisa pakai bahkan cuman satu kata saja. Dari puluhan ribu kata yang disampaikan oleh pengkhotbah, mungkin hanya satu kata di dalam ayat firman yang tiba-tiba melompat. Dan itu menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita mungkin berpikir begini, saya loh gak ingat firmannya itu apa. Bukankah firman Tuhan itu seperti makanan rohani? Kalau saya tes gitu kepada Bapak Ibu Saudara, saya tanya, Bapak Ibu kemarin makan apa? Mungkin masih bisa jawab, oh pagi makan apa ya? Nasi telur ceplok kayaknya. Siang tuh di kantor makan nasi pecel. Malam ya makan rawon lah. Oke, saya tanya, minggu lalu makan apa pulang ibadah? Wah itu berkesan. Pergi sama temen CG, kita coba kafe baru. Masih bisa. Saya tanya lagi, 2 minggu lalu makan apa? Mungkin sudah lupa.
3 minggu lalu makan apa? 4 minggu lalu makan apa? Kita nggak selalu ingat kan kita makan apa. Tapi makanan yang kita makan itu yang membuat kita kuat kan sampai hari ini. Yang membuat kita bertumbuh kan sampai hari ini. Demikian juga dengan firman. Kalau baca Alkitab jangan hanya cari, kalau dengar firman jangan hanya cari pengkhotbahnya mau ngomong sesuatu apa ya yang bisa menyenangkan hati saya atau bisa membuat saya tertawa. Atau bisa membuat saya, wah ini gak relate, ini saya lagi pergumulan saya tentang keuangan, kok diajarinya tentang rumah Tuhan. Dengarkan, firman Tuhan itu pedang bermata dua. Firman Tuhan itu walaupun mungkin kita tidak terapkan langsung sepulang dari sini, tapi itu menjadi prinsip-prinsip kehidupan. Firman Tuhan yang didengar di dalam gereja, itulah yang membuat kita menjadi siapa kita sampai hari ini. Kalau kita tidak pernah mendengar firman tentang pentingnya membangun kerohanian anak-anak kita, 10 tahun kita dengar firman tapi tidak pernah ada arahan untuk kita sungguh-sungguh membangun mesbah keluarga. Atau kita tidak pernah mendengar sungguh-sungguh bahwa anak kita juga membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan. Maka kita tidak akan pernah dengan sengaja menjadi godly parent yang akan berdoa bersama dengan anak-anak kita. Membawa anak-anak cucu kita ke rumah Tuhan. Firman apa yang kita dengar? Itu yang mempengaruhi kehidupan kita. Firman pengajaran apa yang kita dengar di gereja setiap minggu adalah berkat bagi kehidupan kita. Amin. Anda setuju dengan saya? Saya enggak ingat semua firman yang saya terima di rumah Tuhan di tempat ini. Enggak ingat. Saya join gereja Mawar Sharon sejak saya kuliah. Tapi paling enggak, saya tahu prinsip-prinsip gimana pilih pasangan hidup waktu itu. Paling tidak, saya sudah dibekali jauh-jauh hari. Bagaimana kalau waktu punya anak? Paling tidak sekarang, walaupun saya masih cukup muda lah ya, belum senior usianya. Saya sudah dengar, saya sudah tahu firman pengajaran yang mempersiapkan saya untuk masa tua saya. Bukankah indah firman Tuhan itu? Firman Tuhan itu hidup, kuat, dan tajam. Saya mau dedikasikan poin yang pertama ini. Itulah berkat yang kita terima dari rumah Tuhan. Firman pengajaran. Jangan menghakimi siapa yang ngomong. Aduh, kalau dia yang ngomong ini begini, kalau pendeta yang ini begitu, kita tidak pilih-pilih siapa yang bicara. Siapapun yang Tuhan utus ke tempat ini untuk berbicara, menyampaikan firman, dengarkan dengan baik. Karena ibadah itu begitu, walaupun bisa jadi hari ini Pak Albert lebih jago menyampaikan, tapi hari ini saya yang dipilih Tuhan. Ya mau tidak mau, Pak Albert juga mendengarkan. Amin. Sama seperti kita semua. Saya juga tidak selalu menjadi orang yang berbicara. Saya juga jadi jemaat. Bahkan senang rasanya bisa duduk diam mendengarkan pengajaran rasul-rasul. Senang, sukacita mendengarkan firman Tuhan. Sukacita membaca ayat demi ayat firman. Amin. Amin. Ya. Kemudian kita lihat yang kedua, apa saja? Oh ya, by the way tadi saya lihat pengumuman bagus sekali. Ada sebuah firman pengajaran yang mengajari tentang keuangan. Saya dorong setiap Anda untuk ikut ya. Karena mungkin setahun cuma berapa kali ya yang spesifik ngomong soal keuangan. Dan Anda dapat privilege tempatnya di sini. Di rumah Anda. Ya, jadi jangan sampai Anda kelewatan ya. Yang kedua, perhatikan firman Tuhan katakan begini. Mereka selalu berkumpul. Bukan hanya bertekun dalam pengajaran Rasul memecahkan roti, tapi juga berdoa. Berkat apa yang kita terima di dalam rumah Tuhan adalah berkat doa sepakat dan kuasa doa. Bedanya apa? Doa di rumah dengan doa di rumah Tuhan. Bisa, kita doa sendiri di rumah bisa. Tapi di rumah Tuhan, ingat enggak waktu Salomo pertama kali mendirikan bait Allah, salah satu doanya Salomo itu begini, dengarkanlah doa yang umatmu panjatkan dari tempat ini. Ada sebuah covenant, perjanjian antara Allah dengan umatnya. Waktu kita datang ke tempat ini berdoa, Tuhan berjanji Tuhan mendengarnya.
Apalagi kalau doanya itu sepakat. Saya sangat terharu, saya dengar bahwa jemaat GMS 2 Selatan ini yang konsisten berdoa sebelum pulang. Jangan jadikan itu sebagai rutinitas, tapi libatkan diri untuk berdoa. Semua bersuara. Kita itu, bagian kita dalam berdoa bukan hanya mengaminkan, tapi juga ikut mendoakan. Nanti ikuti tuntunan Roh Kudus, doanya kemana. Bisa jadi ada waktunya doa untuk keluarga. Semua orang bersuara berdoa untuk keluarga. Bisa dibayangkan 2-3 orang Tuhan hadir, ini lebih dari 3 orang. Apa yang kamu minta di dalam nama Yesus, Tuhan akan menggenapinya. Doa syafaat, doa sepakat. Kenapa kadang ministry time altar call dibuka? Bukan semata-mata supaya Anda didoakan, tapi supaya Anda punya partner doa yang langsung on the spot, yang sepakat dengan Anda. Biasanya ministry time begitu spesifik, bukan? Mungkin kita bilang siapa yang hari ini mungkin orang tua yang masih struggle dengan anaknya. Mungkin anaknya bertumbuh besar, hubungan mulai jauh, mulai ada distant, anak-anak mulai berontak dan lain-lain. Maju ke depan sini, kami akan mendoakan. Itu artinya sebenarnya adalah kami mau menjadi partner doa sepakat dengan Anda. Jadi bukan Anda diam kemudian pasif, kemudian ya sudah terima doa hanya supaya Anda feel better. Yang sedih jadi senang dengar kata-kata menguatkan dari orang-orang yang mendoakan, bukan. Tapi supaya ada doa sepakat yang dinaikkan. Waktu kita berdoa, Tuhan berkati keluarga ini, Tuhan supaya papa mama bisa pulih hubungannya dengan anak-anak. Kemudian Anda menginginkan hal yang sama, gereja bersepakat dengan Anda menaikkan doa. Itu loh berkat dalam rumah Tuhan. Karena itu jangan merasa malu kalau maju altar call. Seolah-olah saya yang paling berdosa. Seolah-olah saya yang paling punya masalah, seolah-olah saya yang paling kasihan di antara semua jemaat. Kenapa kok saya harus maju altar call? Enggak. Maju altar call itu selain meresponi Tuhan, juga adalah kesempatan untuk doa sepakat. Itu berkat loh dalam rumah Tuhan. Bahkan kita bisa mengalami kuasa doa. Saya juga bertumbuh dalam gereja dan mengalami kuasa doa dalam kehidupan saya. Saya ingat beberapa lowest moment, beberapa titik-titik rendah dalam kehidupan saya. Saya keguguran beberapa kali sebelum memiliki anak. Saudara seiman, hamba-hamba Tuhan yang kalau ketemu itu dengan tulus mau mendoakan sepakat. Dapat kata-kata janji firman. Itu yang membuat kalau kita menoleh ke belakang, puji Tuhan untuk gereja dalam kehidupan kita. Ada sahabat doa sepakat. Amin. Kita tidak sendirian dalam pergumulan kita. Jemaat-jemaat ini begitu, berkumpul berdoa. Yang hebat itu bukan rasulnya. Walaupun di ayat 43 dikatakan maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Memang rasul yang dipakai Tuhan. Tapi bukankah itu semua karena doa jemaat? Anda yang pernah ikut FKA Anda tahu. Bahwa bukan Pastor Philip yang doakan semua orang yang sakit tumpang tangan kan? Jemaat biasa, ibu-ibu yang berdoa untuk jemaat yang lain. Di dalam Alkitab juga ada sebuah cerita, ternyata jemaat ini memang punya kehidupan doa. Sehingga yang namanya pengurapan orang percaya itu ada. Pernah ada satu kejadian di mana ketuanya mereka, yang waktu itu kan Petrus yang memimpin ya di zaman awal-awal. Petrus tuh ditangkap. Mereka enggak buyar tuh. Alkitab katakan jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tapi namanya juga jemaat ya. Mungkin mereka pikir doanya mereka itu belum tentu dijawab. Anda tahu cerita ini? Bayangin semua orang tidur. Petrus itu sudah tidur di antara dua pengawal. Artinya kan sudah malam. Tapi pada waktu itu Petrus ngalamin kejadian supranatural kan. Tiba-tiba dia dituntun keluar, rantainya lepas, dituntun keluar, tiba-tiba baru di depan dia baru sadar. Ya ampun ini bukan penglihatan, saya beneran bebas. Nah
dia langsung pergi ke rumah jemaat. Di situ dikatakan jemaat itu berkumpul, di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Bayangkan mereka itu sungguh-sungguh berdoa, berkumpul waktu itu di rumah pasti ya. Karena kan habis ditangkap pemimpinnya pasti gak berani kumpul di tempat keramaian. Tapi karena mereka masih polos, waktu Petrus mengetuk pintu gerbang, ada pembantunya yang mengenali suaranya namanya Rode, kemudian lari bilang, ada Petrus. Jemaat yang lain yang sudah berdoa untuk Petrus bisa bilang gini, kamu ngigau, itu malaikatnya Petrus. Padahal beneran loh Tuhan jawab doanya mereka dengan cara yang supernatural. Enggak apa-apa, yang penting tetap berdoa. Apalagi tahun ini dicanangkan sebagai tahun menabur doa dan menuai dengan sukacita. Kalau enggak menabur doa, menuai enggak? Ya enggak. Siapa yang nabur, yaitu yang nuai. Makanya sekarang belum terlambat, masih bulan Agustus. Ayo ambil bagian, waktunya berdoa jangan diam. Saya juga mau nabur, saya juga mau berdoa. Karena di Alkitab yang hebat itu jemaatnya. Yang berdoa itu jemaatnya. Amin. Kesempatan untuk berdoa sepakat bersama dengan orang percaya lainnya. Dan mengalami kuasa doa. Itu berkat yang kedua yang kita bisa dapatkan di rumah Tuhan. Amin. Jangan ketinggalan ya. Jangan ketinggalan menerima berkat itu. Kelihatannya cuma doa pembuka. Kelihatannya cuma doa mau dengar firman. Kelihatannya cuma ministry time. Oh iya satu lagi. Terus kalau yang di depan lagi maju dilayanin. Yang belakang ngapain? Bukan menunggu. Yang di belakang itu kesempatan Anda untuk dipakai Tuhan. Berdoa untuk yang di depan. Jadi gak ada yang, kok lama ya? Terus atau kita, ibu itu nangisnya seru banget ya. Itu kan tetanggaku. Bukan itu. Kita tuh juga ikut mendukung yang ada di depan. Ayo selama ini yang waktu ministry time suka nganggur bertobat. Ya, yang suka ngintip-ngintip gitu ya. Bertobat. Ministry time itu adalah the best time to pray for other. Mungkin kita gak alami masalah yang sama. Tapi ingat ada berkat yang kita dapatkan di rumah Tuhan. Waktu kita doa untuk orang lain. Kita arahkan tangan, kita sepakat. Aduh, Anda tuh gak tahu ya rasanya bebannya orang maju ke depan ini gimana. Orang yang maju ke depan itu adalah orang yang mengalahkan gengsinya. Orang yang maju ke depan itu adalah orang-orang yang desperate membutuhkan Tuhan. Jangan biarkan hanya orang yang di depan saja yang melayani. Dari belakang jemaat juga mendoakan. Amin. Nanti kita praktek ya. Saya tidak tahu artikelnya apa ya. Tapi kita mau doa sama-sama ya. Lihat yang ketiga. Ayat yang ke-44. Dikatakan begini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Indah ya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Oh kok gak enak yang bagian ini ya? Enggak. Tadi saya sudah bilang ada hal-hal yang tidak langsung kita terapkan di masa sekarang. Tapi kita ambil prinsipnya. Berkat Tuhan apa? Yang ketiga yang kita dapat di rumah Tuhan. Kita memiliki berkat keluarga rohani. Jangan sepelekan pentingnya keluarga rohani Bapak Ibu Saudara. Walaupun gak sempurna gitu ya, satu dengan yang lain. Bahkan pemimpin kita pun, pemimpin CG kita pun, coach kita atau TL, bahkan Bapak Gembala. Itu pun tidak sempurna. Tapi mereka adalah berkat buat setiap kita. Berkat keluarga rohani. Yang saya tangkap dari ayat ini bukanlah kita seperti komunis gitu ya, harus semuanya rata, bukan. Tapi di dalam gereja yang sehat, yang dimananya kita bisa menemukan keluarga rohani, ini loh, tidak ada perbedaan. Baik yang punya maupun yang tidak punya. Tidak ada perbedaan kaya dan miskin. Tidak ada perbedaan yang pandai A dan tidak pandai B. Di dalam gereja yang sehat, orang kaya enggak bisa sombong.
Orang miskin tidak bisa minder. Orang pandai tidak bisa sombong. Yang kurang pandai juga tidak bisa minder. Yang punya skill tidak bisa gaya. Yang tidak punya skill juga tidak bisa menganggap diri, tidak bisa apa-apa. Karena dikatakan masing-masing menganggap segala sesuatu adalah milik bersama. Semua yang kita miliki, kita ini cuma dipercaya bukan? Talenta yang kita punya, semua itu diberikan oleh Tuhan untuk kepentingan bersama bukan? Jangan sombong kalau kita bisa main musik atau kita bisa lebih dari orang lain. Karena Tuhan memberikan itu kepada kita, ada tujuannya untuk kepentingan bersama. Tidak harus memiliki kok untuk menikmati. Contoh aja, saya tahu ada beberapa jemaat yang rumahnya mungkin lebih besar daripada rumah beberapa orang yang lain. Tapi bukankah jemaat yang sudah mengerti firman ini mau menjadi bagian dari satu keluarga rohani? Maka jemaat ini dengan senang hati membuka rumahnya. Kemudian mengundang orang-orang untuk bersekutu di sana. Menikmati, tidak ikut punya rumah itu, tapi ikut menikmati. Bukankah ibu yang bisa masak? Yang sana tidak bisa masak, ibu yang bawa kue buatan ibu. Kemudian berkumpul bersama-sama, yang lain tinggal menikmati. Bukankah di dalam rumah Tuhan ada keluarga rohani, di mana kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau di tempat kita namanya connect group. Mereka berkumpulnya di rumah-rumah juga memecahkan roti dengan bergilir di rumah-rumah. Gereja kita itu sebenarnya bukan ini. Di gereja kita tuh ada 3 Bapak Ibu. Yang satu namanya kelompok sel, itu yang utama dan terutama. Jadi kalau belum bergabung dalam kelompok sel, belum jadi jemaat gereja Mawar Sharon. Sorry to say. Walaupun sudah bertahun-tahun setia, iya, Anda ibadah. Tapi Anda belum menjadi keluarga rohani yang sebenarnya. Karena gereja kita adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Kemudian yang kedua itu namanya ibadah raya. Nah ini yang kita lakukan. Di mana semua orang percaya berkumpul. Perayaan. Kalau di kelompok sel ada pemuritan dan persahabatan. Kalau di ibadah raya ada puji-pujian dan penyembahan dan firman. Kemudian satu lagi namanya connecting time. Di mana semua CG berkumpul di luar hari Minggu untuk mengadakan acara khusus. Seperti yang tadi Money Mastery. Saya bisa bilang itu seperti kind of connecting time sebenarnya. Dan kita mau ada di dalamnya menikmati berkat keluarga rohani. Saya tahu akan beda kok hidup ini ketika saya jalani sendiri dengan segala kesibukan atau ketika dijalani bersama-sama dengan saudara seiman. Berasa ada teman sepenanggungan gitu. Coba deh saya mau tanya, Anda yang sudah bertumbuh di connect group, di kelompok sel, Anda yang menemukan keluarga rohani di rumah Tuhan di tempat ini, bolehkah Anda mengangkat tangan? Anda bahagia? Berikan wajah yang sukacita, iya ya saya senang ada di tempat ini. Keluarga rohani, ya kadang ada ribut-ributnya, namanya keluarga kan ya gitu ya. Kadang ada gak enakannya, tapi gimana keluarga ya keluarga. Ya, dan kita bersyukur ya ada itu semua. Dan saya bangga, saya juga mau cerita bahwa ndak ada yang namanya, oh gereja di sini tuh lebih kecil. Oh kemudian yang kecil atau yang gak memiliki apa-apa tuh seolah-olah gak bisa berkontribusi, Anda salah besar. Tahukah Anda bahwa tempat ini ada tempat yang paling favorit? Tempat ini tuh tempat paling favorit loh Bapak Ibu. Rumah rohani Anda di tempat ini tuh diperebutkan banyak orang. Saya itu kalau mau pinjam tempat ini untuk acara apa gitu, rebutan lama semuanya. Tahukah Anda bahwa ketika Anda ada di tempat ini keluarga Anda. Dan Anda perlu bangga dengan gereja di tempat ini. Mungkin Anda mikir, iya gak sebesar yang di rooftop. Atau yang wah timur katanya mau bangun ini. Dengar, prinsipnya tadi apa? Semua adalah milik bersama. Yang kecil pun, yang seolah-olah paling kecil pun justru memberikan kontribusi yang paling relevan. Saya bangga. Barusan 2 minggu lalu
saya ketemu dengan kakak-kakak Eagle Kids kita yang pelayanan di selatan ini. Ketemu di barat. Saya kaget, loh. Terus mereka tuh bilang, hai kak, kita 7 orang dari selatan. Ngapain? Mau bantu All Star sore karena mereka kekurangan orang. What? Saya sampai mikir, wow, siapa bilang yang kecil gak bisa berdampak? Siapa bilang yang kurang bisa apa-apa gak bisa memberi dampak yang signifikan? Enggak. Ini gereja yang mulia. Saya tadi dapat satu kata, Shekinah Glory. Kemuliaan Tuhan tuh ada di tempat ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Waktu tempat ini berdiri, hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. Ini seperti Tuhan itu sudah tidak tahan mencari partner gerejanya di wilayah selatan. Seperti itu hatinya. Karena Tuhan punya sejarah dari tempat ini. Dari tempat ini diutus banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Keluar kota, keluar negeri, ada banyak pendeta-pendeta yang keluar dari tempat ini. Mari Bapak Ibu bersama-sama ya kita bangun tempat ini ya. Bangun rumah Tuhan di tempat ini ya. Ini keluarga rohani kita bersama-sama ya. Kemudian lihat ayat yang selanjutnya. Di ayat yang ke-46 dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam rumah Allah. Ini yang tadi saya bilang tempat ngumpulnya itu bait Allah ya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Ini tempat yang kedua tadi di rumah masing-masing. Jadi ada ibadah raya, ada kelompok sel di rumah-rumah. Makanya kelompok sel gak dibolehkan ada di gereja. Supaya apa? Supaya kerasa home-nya. Kerasa rumahnya gitu ya. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ayo siapa yang kalau komsel, kelompok sel connect group yang ditunggu-tunggu agendanya? Makan-makannya ya kan. Seneng ya. Cuman hati-hati ya Bapak Ibu ya. Itu jamnya malam banget. Jangan terlalu manis-manis ya. Ya bener ya. Jangan terlalu banyak manis-manis. Aduh saya enggak mau anggota CG kita enggak sehat ya. Perhatikan ayat 47, sambil memuji Allah. Nah berkat yang keempat yang kita bisa dapat di rumah Tuhan adalah berkat sukacita karena memuji Allah. Puji-pujian itu bukan cuma sekedar bagian dari liturgi sehingga orang, ini bukan di sini ya, ini orang lain berpikir nggak apa-apa telat puji-pujian. Yang penting gak telat dengar firman. Wah salah besar. Justru puji-pujian penyembahan itu adalah waktu terbaik. Selain kita memberikan korban pujian penyembahan kepada Tuhan. Itu adalah waktu terbaik Tuhan itu juga berbicara kepada umatnya. Tuhan memberikan sukacita. Tuhan memberikan pengharapan baru. Tuhan memberikan karunia iman waktu kita memuji menyembah Tuhan. Itu waktu pujian penyembahan. Berapa banyak dari kita yang sudah dilawat Tuhan bahkan sebelum dengar firman. Berapa banyak saya juga sering menemukan diri saya itu tenggelam gitu, rasanya indah gitu dalam hadirat Tuhan. Kayak Tuhan itu bilang begini, saya minggu ini itu mengalami hectic week. Di mana masalah itu bertubi-tubi gitu ya. Konseling dan lain-lain tuh padat dan segala sesuatu rasanya berat gitu. Tapi waktu tadi menyembah, memandang kemuliaan-Mu, Tuhan cuma bilang gini, come and rest. Saya istirahat di hadirat Tuhan. Saya letakkan semua beban. Saya seolah-olah dalam hati saya berkata begini, semua yang lain tuh sudah tidak penting. Engkau saja yang penting Tuhan. Air mata saya mengalir, itu bukan karena itu masalahnya belum selesai Tuhan. Bukan. Tapi karena waktu Tuhan itu disembah, Tuhan itu menyatakan kemuliaannya, maka yang lain itu jadi pudar. Kita tuh dapat kekuatan baru. Itu loh berkatnya memuji menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Bedanya apa dengan ibadah nyanyi sendiri di rumah ya bisa. Tapi indah loh memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan jemaat. Kadangkala waktu saya juga capek gitu ya. Tidak terlalu semangat, saya noleh aja ke kanan kiri. Saya lihat Anda yang wah semangat sukacita. Anda yang menularkan semangat itu ke kita. Kita saling, makanya kita ekspresikan. Jangan malu untuk menari untuk Tuhan.
Jangan malu untuk menunjukkan ekspresi yang terbaik waktu kita memuji menyembah Tuhan. Tuhan bertata di atas puji-pujian. Pujian penyembahan itu bagian terbaik. Coba deh, saya juga kaget. Iya ampun iya ya, ternyata udah 10 tahun ya GMS Live. Ada berapa banyak kata-kata dari lagu-lagu yang lahir dari tempat ini. Yang mengiringi perjalanan hidup kita. Yang menemani kita di setiap musim kehidupan kita. Lagu pujian penyembahan itu sebenarnya adalah kata-kata yang Tuhan wahyukan kepada umatnya untuk dinyanyikan. Bukan kehebatan orang yang ciptakan, makanya kita nyanyi. Kalaupun misalnya lagunya baru gitu ya, jangan langsung jadi bete, jadi kesel. Aduh gak bisa nyanyi, ya udahlah ikutin aja liriknya. Salah-salah nada juga gak dinilai kok. Anda gak lagi go talent, terus nyanyikan saja. Amin. Ya, itu berkat yang keempat. Nah, berkat yang terakhir, perhatikan. Ayat 47 bagian yang terakhir dikatakan begini. Jemaat yang tadi itu bukan cuma berkumpul, kemudian dengar firman, berdoa, saling berbagi sebagai keluarga rohani, memuji Tuhan. Kalimat konklusinya luar biasa. Dikatakan begini, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan disukai semua orang. Anak Tuhan yang cinta rumah Tuhan, yang menerima berkat dari rumah Tuhan itu, berkatnya itu enggak dinikmati hanya waktu di sini, benar enggak? Kita kita terima semua berkatnya, kita terima pengajarannya, kita terima sukacitanya, kita terima persaudaraannya, kita terima semua yang baik. Kita praktekkan itu justru di hidup sehari-hari. Itulah yang membuat kita berbeda dan disukai orang. Tahu enggak dunia ini negatif? Anda sadar enggak? Kalau Anda kembali ke kehidupan, kadang mereka ini situasinya, pergaulannya, keadaannya itu selalu menarik kita ke bawah. Atau kalau sesuatu yang menyenangkannya atau hiburannya selalu menarik kita menjauhi Tuhan. Tapi orang yang sungguh-sungguh tertanam di rumah Tuhan, orang itu akan berbeda. Ada sukacita. Sama-sama punya masalah, tapi yang setia ibadah, setia bertumbuh di Connect Group, punya keluarga rohani, nangani masalahnya beda. Coba lihat, paling tidak dalam hal kata-katanya. Pernah gak punya teman yang selalu omongannya negatif? Selalu kata-katanya tuh ngeluh aja. Kita di sebelahnya 5 menit aja udah capek ya. Rasanya kayak, aduh lu ya ngomongin kayak gitu aja. Aku lu juga punya masalah. Tapi coba deket sama orang yang selalu bilang Tuhan baik ya. Loh kamu kan baru punya masalah. Kan baru kecelakaan kakinya patah. Iya tapi puji Tuhan loh. Cuma kakinya aja yang kena, yang lain gak kena. Puji Tuhan loh. Loh, tapi katanya ini. Iya, tapi puji Tuhan loh, gak sampai begini. Wow, orang yang kayak gitu, yang akan disukai semua orang. Bapak, Ibu, Saudara, Anda tidak diminta untuk terus ada di gereja. Tapi setelah Anda menerima semua berkat yang Anda terima di rumah Tuhan, Anda punya berkat yang terakhir, berkat untuk menjadi utusan Kristus. Anda diutus untuk kembali pada kehidupan Anda, tapi tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Karena ada perjumpaan dengan Tuhan setiap kali Anda bersekutu di rumah Tuhan ataupun Anda mengikuti Connect Group. Harusnya demikian. Makanya akhirnya jadi orang yang disukai. Dan orang jadi tertarik dengan Tuhan kita lewat hidup kita. Kalau Anda tidak kemana-mana, saya dorong Anda untuk ikut ibadah 2. Ibadah 2 saya akan singgung sedikit tentang pekerjaan. Ibadah 2 nanti temanya pekerjaan yang mulia. Ada kaitannya dengan ini juga. Bagaimana supaya Anda itu disukai. Bukan berarti begini ya, kemudian kita jadi people pleaser.
Atau orang yang selalu pengen nyenengin hati orang, akhirnya diajak apa ya kita kompromi cuman karena apa? Kita nggak mau orang ini jadi nggak suka sama kita. Enggak. Prinsip disukai itu begini loh. Disukai Allah dulu, baru disukai manusia. Itu prinsip firman. Kalau kita cuman kejar disukai manusia, kita belum tentu disukai Allah. Favor, penyertaan gak akan bersama dengan kita. Tapi kalau kita mengejar disukai oleh Allah, maka orang akan datang kepada kita. Dan berkat terbesar sebagai orang percaya adalah boleh menjadi saksi. Waktu kita diutus, kita tuh diutus jadi saksi loh Bapak Ibu. Kita diutus menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari. Ceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ceritakan kebaikan Tuhan. Kalau dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, apakah kebaikan Tuhan masih terasa di ujung lidah kita? Atau kita sudah lupa? Atau karena kita mengharapkan sebuah jawaban doa sehingga kita lupakan semua kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita alami? Atau kita mau kembali lagi belajar bersaksi? Bersaksi, cerita, Tuhan itu baik ya. Tuhan tuh baik ya, saya kemarin begini Tuhan tolong. Bahkan orang yang kecelakaan pun bisa bilang puji Tuhan. Itu kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hidupnya. Dan itu yang akan membuat Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, tempat ini akan penuh. Bukan karena pembicara-pembicaranya. Kalau cuman hanya karena pembicara, tempat ini akan penuh 1 kali dalam 1 bulan, kemudian kembali lagi. Tempat ini akan penuh ketika Anda jemaat GMS 2 Selatan menjadi orang yang gembira dan tulus hati seperti kata firman. Anda membawa sukacita Tuhan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Anda menjadi saksi. Anda bawa satu demi satu teman-teman Anda ke tempat ini. Anda bawa keluarga Anda di tempat ini. Kenapa? Bukan karena disuruh-suruh bawa jiwa. Tapi karena Anda menerima berkat dari rumah Tuhan, Anda tahu indahnya ada di rumah Tuhan. Jadi kemudian Anda rindu, keluarga Anda ngalami juga. Anda rindu teman-teman Anda ngalami juga. Dia bolak-balik curhat terus masalah keluarganya, aduh. Sampai satu titik kita cuma bilang gini, oke sudah ikut aku ke gereja ya. Ikut aku CK ya, nanti kamu akan lihat hidupmu berubah. Nanti kamu lihat ya, kayak anak kecil itu loh. Anak kecil pakai sepatu boot besar. Anak kecilnya gak bisa ngangkat sepatu bootnya. Tapi bukan sepatu bootnya yang dikecilin. Anaknya yang dikasih makan. Anaknya jadi besar, masuk ke sepatu yang sama, diangkat dengan mudah. Begitu juga dengan kerohanian. Begitu juga waktu kita dengerin masalah orang ya, kita tahu kok. Satu-satunya jawaban yang dibutuhkan oleh apapun masalah yang ada di dunia ini hanya Yesus. Dan semua berkat itu Tuhan sudah sediakan di rumah Tuhan. Jangan bingung Anda konselingin dia bolak-balik, Anda doain dia bolak-balik, Anda sudah nabur bolak-balik, Anda sudah kasih dia kebaikan bolak-balik. Sampai satu titik bilang begini, I challenge you, saya challenge Anda. Tertanam di gereja, tertanam di kelompok sel, Anda akan dibentuk akan di ini. Disitulah kunci terobosannya. Kenapa? Karena Tuhan percaya gerejanya. Tuhan panggil orang percaya tidak untuk tersebar kemana-mana, tidak untuk menjadi yatim piatu rohani, tapi untuk tertanam dalam sebuah rumah rohani. Anda akan lihat orang itu akan berubah, orang itu akan berakar, orang itu akan berbuah. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.